Marian, kita berjumpa lagi di podcast Camar, cerita anak Sanmar. Teman-teman, apakah kalian punya cita-cita? Pastinya punya dong. Karena setiap anak memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi bintang di masa depan. Dan tahukah San Marian bahwa perjalanan gemilang itu sesungguhnya sudah dimulai sejak kita duduk di bangku sekolah dasar loh. Pendidikan dasar adalah fondasi emas yang membentuk karakter, mengasah keingintahuan, dan menumbuhkan mimpi. Bukan hanya tentang nilai di rapor, tetapi tentang keberanian untuk belajar, mencoba, dan menemukan minat diri. Mari kita yakini bersama bahwa dengan fondasi yang kuat sejak SD, setiap murid memiliki kesempatan yang sama untuk terbang tinggi dan mengukir prestasi gemilang di kancah manapun, baik internasional maupun nasional. Kali ini, podcast Camar episode keempat akan berbincang tentang Be a Star, raih pendidikan gemilang dalam kancah internasional. Nah, untuk membuktikan kalau impian setinggi langit itu benar-benar bisa diraih, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah alumni SD Santa Maria, Jakarta, yang kini sudah meraih pendidikan gemilang dan mengukir prestasi ke kancah internasional. Kita akan mendengar langsung nih, bagaimana awal mula perjalanannya di SD dulu bisa membawanya menyelesaikan pendidikan di luar negeri. Siap-siap terinspirasi ya. Bersama saya, Abimael, Dan saya Samantha yang akan menjadi podcaster pada episode kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, Kak Leonie Novina. halo semuanya. Welcome to podcast Camar, cerita anak Sanmar. Dunia sekolah penuh cerita. Yuk kita dengarkan. Selamat pagi Kak Leonie Novina. Halo, selamat pagi. Mari kita berkenalan dulu, karena tak kenal, maka kita berkenalan terlebih dahulu ya. Silakan memperkenalkan diri Kak. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banget buat Samata, buat Abi, dan juga dari tim pihak SD Santa Maria yang telah memberikan aku kesempatan untuk hadir di podcast Cama ini. Seperti tadi Abi bilang, ada pepatah, tak kenal maka sayang. Maka dari itu izinkan aku memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Leonie Novina Sutikno, biasa dipanggil Leonie. Tahun ini aku umur 22 tahun dan aku udah sekolah di SD Santa Maria dari tahun 2009 sampai tahun 2015. Wah, sudah lama ya. Kakak kelas 11 tahun. Kami mau tanya nih, apa hal yang paling kakak sukai dalam hidup? Oke. Hal yang paling suka dalam hidup berat ya. Aku bisa dibilang tuh adalah termasuk anak yang sangat aktif ya di sekolah. Banyak banget coba hal baru ketika aku sekolah di SD. Tapi hal yang paling aku enjoy dan hal yang paling aku suka adalah olahraga. Kenapa bisa olahraga? Karena kalau dalam mata pelajaran olahraga kan setiap minggunya itu kita sering ganti dari pelajaran olahraga ya. Misalkan dalam minggu ini kita badminton, terus nanti beberapa minggu kemudian kita ganti ke futsal atau basket atau atletik dan hal lain. Dan dari situ tuh aku merasa, oh kayaknya aku lumayan enjoy dan passion juga dalam olahraga. Dan jadi dari situ tuh akhirnya aku mulai coba banyak olahraga, mulai dari bulu tangkis, voli, terus basket, pingpong, itu terbawa sampai sekarang. Dan sekarang aku lagi lumayan menekuni olahraga tenis sama padel. Terus mungkin selain olahraga aku juga sangat enjoy dengan nonton drama ya, kalau lagi waktu luang, sama traveling sih. Bagaimana kakak bisa mengembangkan hal yang kakak sukai tersebut? Gimana cara ngembanginnya ya? Kalau dari aku sendiri mungkin pertama-tama ada dari diri sendiri ya, kemauan dari diri sendiri untuk mencoba hal baru itu. Karena sebenarnya memulai sesuatu yang baru itu yang sebenarnya susah. Terus selain dari diri sendiri, menurut aku adalah mungkin coba-coba ikut komunitas. Karena menurut aku kalau kita ikut komunitas nih, misalkan kayak mungkin dari teman-teman juga nih, misalkan teman-teman suka ngomong, suka public speaking atau pengen coba hal baru, kan akhirnya teman-teman ikutan eskul Radio Sanmar ya. Dan dari eskul Radio Sanmar akhirnya teman-teman adik-adik juga ketemu sama orang-orang nih yang punya passion yang sama, suka hal yang sama dalam misalnya pengen jadi podcaster juga. Dan dalam komunitas itu akhirnya
kalian bisa saling bertukar ilmu, bertukar pengalaman, saling bantu satu sama lain, dan dari situ akhirnya kalian belajar sesuatu hal yang baru lah. Dan hal itu sama terjadi pada aku. Jadi waktu itu aku udah tahu aku suka olahraga, dan jadi pas aku sekolah di Samar di SD, aku ikut ekskul olahraga. Waktu itu ada ekskul volley kebetulan, dan di sana aku belajar bertukar ilmu sama orang-orang yang sama-sama suka olahraga, terutama di volley. Guru olahraga aku pada saat itu dan juga dari pihak sekolah sangat-sangat mensupport aku. Jadi pada saat itu aku beneran dikasih kesempatan untuk mencoba ikut tanding, belajar tahan banting, belajar berproses, belajar semangat pantang menyerah, dan juga kerjasama. Karena pasti kan kalau misalnya kita dalam tanding nih, pasti kita nggak cuma menang terus kan, pasti ada saat-saat kita mengalami kegagalan, mewakili sekolah dalam pertandingan seperti O2SN, dalam pertandingan volley atau badminton gitu. Dari situ aku belajar kalau misalkan olahraga itu bukan soal menang apa kalah, dan dari situ aku belajar gimana caranya untuk bisa bangkit lagi, berusaha merefleksikan diri, kira-kira apa sih yang kurang dari aku, kenapa aku bisa kalah gini. Aku berusaha yang terbaik dan belajar dari kesalahan-kesalahan, dan membentuk karakter aku sekarang, gimana cara bisa lebih tahan banting, lebih menghargai proses, dan tahu kalau misalkan hasil yang terbaik itu semuanya datang dari usaha yang konsisten. Dan karena semuanya itu nggak ada yang instan. Ya akhirnya bikin aku suka sama olahraga, belajar banyak hal, dan ya membentuk karakter aku sih sampai sekarang. Sekarang kita mau bahas tentang pendidikan nih. Coba jelaskan Kak, pendidikan Kakak selama di Indonesia, terus Kakak melanjutkan pendidikan tinggi di kampus apa dan ambil program studi apa? Oke, jadi tentang pendidikan mungkin fun fact banget nih, aku tuh udah sekolah di Santa Maria itu dari aku TK. Jadi aku pertama tuh TK di Santa Maria, 2 tahun kan itu. Terus lanjut ke SD Santa Maria 6 tahun. Terus lanjut lagi ke SMP Santa Maria, itu another 3 tahun. Terus bisa dibilang kalau misalnya 2, 6 sama 3 berarti 11 tahun ya. Dan aku umur 22 tahun. Jadi bisa dibilang setengah hidup aku nih, setengah umur aku tuh aku menghabiskan di kampus Santa Maria. Sayangnya di Sanmar ini nggak ada SMA, jadi akhirnya aku pindah sekolah, aku pindah ke SMA Hanta Ursula Jakarta. Aku akhirnya melanjutkan pendidikan di Ritsumeikan Asia Pacific University, atau bisa disingkat APU, di Jepang, ambil jurusan marketing. Apakah pekerjaan kakak sekarang? Apakah dulu pernah bekerja saat masih sekolah? Oke, jadi sebenarnya aku tuh baru banget lulus kuliah, itu exactly 1 bulan yang lalu. Jadi aku baru lulus dari Ritsumeikan Asia Pacific University Jepang. Terus puji Tuhan banget aku udah keterima pekerjaan di salah satu company di Jepang, di kota Fukuoka. Kalau di Jepang tuh sistem masuk kerja tuh beda sama Indonesia. Jadi kita nggak bisa langsung dapat kerja langsung kerja tuh, masuknya tuh cuma ada 2, kebanyakan di bulan Oktober sama April. Dan karena aku dapet masuk kerja di bulan April, jadi sekarang aku lagi manfaatin waktu aku untuk kembali ke Indonesia, ketemu sama keluarga, terus ya mungkin rehat sebentar kali ya dari dunia perkuliahan sebentar, sambil aku lakuin internship juga di sini supaya bisa lebih produktif dan ya nambah pengalaman baru lah sebelum nanti mulai kerja. Pertanyaan tentang kerja sampingan ya juga tadi ya dari Abi. Jadi kebetulan di Jepang itu kita ada opportunity buat semua international student untuk bekerja part time atau kerja sampingan, atau misalnya dalam bahasa Jepang itu misalnya arubaito, itu selama 28 jam pada saat masih sekolah, dan juga 40 jam ketika sudah misalnya di liburan sekolah gitu. Jadi kita boleh kerja lebih lama liburan sekolah. Dan aku banyak kali ya kerja part time. Jadi kerja part time sana tuh ada banyak macam, dan biasanya aku lakuin adalah jadi teaching assistant. Teaching assistant tuh kayak jadi asisten dosen lah. Jadi kayak bisa ngebantuin dosen dalam pelajaran tertentu gitu. Terus aku juga kadang-kadang ikut volunteer juga ngajar bahasa Inggris ke anak-anak di Jepang. Dan yang mungkin yang paling lama adalah aku kerja di salah satu restoran conveyor belt sushi restoran di Jepang. Dan sana aku bekerja di kitchen atau nggak jadi waitress sih sebenarnya. Ada banyak ya, tapi mostly yang paling berkesan sih itu. Keren ya, kakak bisa kerja di banyak tempat. Tapi
Mengapa kakak memilih universitas ini? Ini kan ada di luar negeri. Apa nanti tidak takut dengan kangen rumah? Oke, thank you banget buat pertanyaannya. Jadi, sebenarnya pada saat aku SMA, aku tuh masih seperti anak SMA pada umumnya. Aku tuh masih bingung kira-kira aku mau kuliah di mana sih dan mau ambil jurusan apa. Apalagi pada saat aku kelas 12 itu tuh adalah masa-masanya COVID-19. Jadi semuanya lockdown dan aku juga nggak bisa riset universitas secara langsung gitu. Jadi aku cuma bisa ngeliat dari online. Kilas baliknya, aku tuh teringat sama salah satu kejadian ketika aku liburan ke Jepang. Jadi pas aku baru lulus SMP, aku tuh ada graduation trip ke Jepang bersama keluarga. Dan ketika aku pertama kali sampai ke Jepang dan jalan-jalan di sana, aku merasa kayak, kok kayaknya aku suka banget ya sama Jepang. Kayak aku suka banget sama suasananya, sama budayanya, sama culture-nya yang sangat tepat waktu dan sangat aman. Bahkan kayak kalau aku lihat tuh ya, anak-anak kayak anak TK atau anak SD tuh udah kalau ke sekolah nggak perlu diantar sama orang tua, beneran mereka jalan sendiri naik transportasi umum, gak banyak tempat sampah tapi sangat bersih gitu. Jadi kayak hal-hal kayak gitu tuh yang bikin orang tua juga yang kayak seneng gitu jalan-jalan di Jepang. Dan akhirnya dari situ tuh aku inget banget pas aku mau pulang dari Jepang di Narita Airport pokoknya itu, aku bilang ke sama mamaku, "Pa, Ma, aku pengen banget deh balik ke Jepang, pengen jalan-jalan lagi di Jepang." Aku bilang gitu ke mama. Cuman mereka tuh bilang ke aku, "Leonie, kalau misalkan kamu pengen balik ke Jepang, kayaknya kita nggak bisa untuk jalan-jalan lagi untuk next time ya. Tapi kalau misalkan kamu emang pengen banget balik ke Jepang, salah satu cara yang bisa kamu lakukan adalah kuliah di Jepang dengan beasiswa. Karena kalau misalkan nggak beasiswa pun, itu juga berat buat kita. Karena ya seperti yang kamu tahu juga, tuition dan living cost di sana juga pastinya lumayan mahal gitu. Dan dari situ akhirnya jelek banget kata-katanya. Aku teringat lagi pas lagi milih-milih universitas juga, kayak misalkan kayaknya aku pengen deh coba kuliah di Jepang gitu. Akhirnya aku mulai coba-coba research kira-kira mana sih universitas di Jepang yang memberikan beasiswa juga ke murid internasional gitu. Karena kadang-kadang beasiswa itu sangat jarang. Kalau misalnya ada beasiswa pun, kadang-kadang program mereka tuh dalam bahasa Jepang. Sedangkan pada saat itu aku sama sekali nggak bisa bahasa Jepang. Jadi aku berusaha untuk cari universitas di Jepang yang memberikan program dalam bahasa Inggris, tapi juga memberikan beasiswa yang secara bersamaan gitu. Dan akhirnya betulan nih pas aku lagi ikut EduFair, secara online sih waktu itu, karena waktu lagi COVID, aku ngeliat ada namanya Ritsumeikan Asia Pacific University. Mereka ada program beasiswa, tuition sampai 100%, ada di kota kecil, di kota Beppu, jadi pasti living cost-nya juga nggak terlalu mahal. Dan yang terakhir adalah mereka juga memberikan program dalam bahasa Inggris. Jadi kita tuh nggak diwajibkan punya sertifikasi bahasa Jepang. Yang penting bisa bahasa Inggris, yang ambil sertifikasi bahasa Inggris, kita bisa apply ke sana. Pas aku ngeliat, aku beneran yang kayak, wah, terima kasih banyak Tuhan. Kayaknya emang kayak, entah kenapa aku merasa pada saat itu Tuhan lagi membukakan jalan. Terus aku juga ngeliat kalau misalkan, ternyata kampus APU ini tuh kampus yang multicultural. Jadi 50% mahasiswa di sana itu adalah international student. Jadi mereka tuh datang dari berbagai banyak negara. Dan aku ngeliat kayaknya ini adalah satu kesempatan juga yang mungkin gak bisa aku dapatkan kalau misalkan aku kuliah di Indonesia. Yaitu ya bertukar pikiran dengan orang-orang di sana. Jadi gara-gara aku ngeliat multicultural juga, akhirnya aku coba apply dan akhirnya ya puji Tuhan aku dapet keterima di sana dan dapet beasiswa. Sebenarnya pada saat itu aku gak terlalu mikirin jauh dari rumah sih. Karena pada saat itu aku beneran pengen banget kuliah di luar negeri. Dan karena COVID juga nih udah lockdown selama 1,5 tahun lebih. Jadi pada saat itu sih aku belum terlalu mikirin masalah jauh dari orang tua dan lain-lain sih. Wah, keren ya. Bagaimana cara kakak mengatasi kalau misalnya homesick dan jauh dari keluarga? Oke, nah sebenarnya homesick itu baru aku rasain ketika aku pertama kali sampai ke Jepang. Jadi aku pikir homesick itu ya udah paling sekedar kangen Indonesia, sekedar kangen keluarga, atau sekedar kangen rumah. Tapi ternyata parah ya anggapannya. Cuman yang aku rasakan adalah waktu aku seumuran kalian nih, seumuran Samantha sama seumuran Abi, pasti kayak kita pulang nyampe rumah tuh pasti udah ada makanan ya kan, atau misalnya baju ya dicuciin, terus kita nggak perlu mikirin hal-hal yang lain, jadi tinggal fokus belajar
belajar ulangan atau nggak ngerjain PR aja nggak sih? Yes! Pasti ya. Iya kan? Kita nggak perlu mikir hal yang lain kan, jadi beneran fokus sekolah. Cuman hal yang baru aku rasakan adalah ketika aku akhirnya hidup mandiri, hidup sendiri di sana adalah udah capek-capek kuliah, capek kerja, nyampe rumah masih harus mikirin hari ini mau makan apa ya? Hari ini mau masak apa ya? Atau enggak, aduh, cucian baju udah dijemur belum ya? Atau enggak misalkan di rumah kotor banget harus diberesin gitu loh. Dan ternyata pada saat-saat hal yang lagi capek-capek itulah aku baru merasakan rasanya homesick. Kayak bener, aduh kangen ya. Nyata enak juga ya waktu itu sekolah di Indonesia. Ada kok mama yang ya lumayan membantu mengurusin aku gitu lah anggapannya. Tapi aku merasa kalau misalkan ya ini justru latihan buat aku sendiri untuk lebih mandiri, lebih supaya nggak bergantung juga sama orang tua. Dan akhirnya kalau misalnya aku merasakan homesick kayak gitu tuh, terutama sih pas lagi bener-bener capek lagi padat banget jadwal gimana, aku berusaha nyempatin waktu untuk video call atau enggak chat sama mama sih sebenarnya. Jadi kayak karena kadang-kadang ngomong aja lewat video call aja tuh udah lumayan mengurangi mengatasi rasa homesick lah. Untungnya di sana ada supermarket yang jual-jual barang bumbu Indonesia. Jadi ya kalau lagi kangen Indonesia, lagi kangen pengen makan, misalkan kangen makan rendang gitu, ya udah tinggal beli daging sapi, kita bikin pakai bumbu yang dijual di sana. Atau enggak kadang-kadang karena untung banget yang tadi aku bilang kalau misalkan di EPU ini tuh banyak banget orang Indonesia ya. Jadi kadang-kadang ya udah sekedar ngumpul sama teman-teman yang sama Indonesia, kita masak makan malam bareng-bareng atau enggak kayak main bareng-bareng sama mereka tuh juga sangat mengurangi rasa homesick sih. Negara baru, budaya yang baru. Bagaimana kakak menyesuaikan diri dengan perbedaan budaya di negara tersebut? Oke, bener banget sih, negara baru, budaya baru ya. Walaupun aku udah pernah ke Jepang, tapi berasa pas lagi pertama kali datang ke Jepang bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk kuliah, seorang diri lagi tanpa keluarga, itu aku merasa kayak mulai lagi dari nol. Karena ternyata di Jepang itu buang sampahnya beda, bahasanya juga beda. Bahkan kadang-kadang walaupun aku udah belajar bahasa Jepang sebelum aku datang ke Jepang tuh, ada perbedaan lah. Kayak misalkan di textbook nih, misalkan biasanya ngomong seperti ini, tapi ternyata real life-nya tuh bahkan nggak ngomong seperti itu. Jadi kadang-kadang kayak, hah? Dan ternyata, ini lucu banget kan, ya 6 bulan pertama kali ya dia datang ke Jepang. Ada 2 kata yang sering banget aku ucapin kalau misalkan lagi conversation sama orang Jepang langsung. Yang pertama tuh ada sumimasen. Sumimasen tuh kayak sorry atau kayak maaf. Kenapa bilang sorry? Karena kita nggak ngerti dia ngomong apa. Terus yang kedua ada moichido onegaishimasu. Moichido itu kayak sorry, can you repeat one more time? Jadi kayak tolong dong ulangi sekali lagi karena aku nggak ngerti nih kamu ngomong apa. Dan itu aku sering banget ulangin itu karena ya misalkan mereka ngomong kadang-kadang cepet banget. Dan mereka nggak melihat kita itu orang internasional atau gimana, cuman mereka expect kita tuh bisa bahasa Jepang, dan ternyata orang Jepang itu nggak bisa bahasa Inggris sebenarnya mostly. Jadi agak shock juga pas lagi kesana yang kayak aduh ini mau nyari minuman, aku sendiri nggak tahu cara ngomong minta minuman itu gimana dalam bahasa Jepang. Jadi emang lumayan shock juga. Kan aku bilang kalau misalkan ya international student juga ya dari tempat-tempat lain, pas kerja kelompok tuh kita tuh biasanya aku selalu kerja kelompok sama orang Indonesia. Di sana tuh aku malah kerja kelompok sama orang Jepang lah, orang Korea, orang India, orang Jerman, atau enggak orang US. Jadi kayak emang beragam banget satu kelompok itu. Dan aku merasakan kok ini cara ngomong itu berbeda. Orang dari negara yang kalau ngomong tuh ceplos-ceplos, beneran to the point. Mereka gak peduli, pokoknya oke, aku maunya begini gitu. Tapi ada juga orang-orang kayak misalnya orang Indonesia atau yang orang yang lain dari negara-negara Asia tuh, kita kalau ngomong tuh lebih santai, lebih sopan lah maksudnya. Ngeliat situasi gitu. Di kesana tuh ada salah satu kelas, namanya itu Multicultural Cooperative Workshop. Aku belajar satu hal yang gak pernah aku pelajarin waktu aku sekolah di Indonesia. Kalau ternyata tuh dalam berkomunikasi, itu ada namanya low context communication sama high context communication. Jadi untuk low context communication itu buat negara-negara barat ya, kayak misalkan US, Jerman, dan lain-lain tuh, mereka kalau ngomong selalu lebih straight to the point. Jadi kayak lebih belak-belakan lah intinya. Tapi kalau buat negara-negara Asia kayak Indonesia sama Jepang tuh, kita ngomong lebih
eh, nggak to the point lah intinya. Jadi kayak beneran ya ngomong ada basa-basi ya kalau misalkan dalam bahasa Indonesia ya. Dan dari situ aku merasa, waduh ini gimana ya cara ngadepin mereka, karena gak balance kan jadi dalam kerja kelompok itu. Karena apalagi aku selalu biasa sama orang Indonesia yang selalu semuanya sukanya basa-basi gitu. Aku belajar di sana kalau misalkan beradaptasi itu gak harus selalu menyamakan diri kita ke sekitar kita, tapi beradaptasi itu adalah gimana caranya kita itu membalancekan antara diri kita dengan sekitar kita. Gimana cara kita bisa nggak merubah diri kita, tapi kita juga bisa menghargai orang, bisa respect orang lain juga, bisa mendengarkan opini orang lain, dan lebih terbuka sih sebenarnya di sana. Sekarang kita mau bahas SD Santa Maria nih. Bagaimana perasaan kakak menjadi alumni SD? Santa Maria? Oke. Jujur, jadi alumni SD Santa Maria merupakan satu kebanggaan ya. Karena menurut aku, pas aku sekolah di Santa Maria, itu kayaknya semuanya serba pertama deh. Kayak aku belajar banyak banget olahraga, komputer, belajar nulis, belajar ya hal-hal yang kecil-kecil. Bahkan belajar berdoa pun, oh ya walaupun waktu itu juga diajarin sama orang tua, cuman hal-hal yang kayak doa bersama, berbaris, upacara, semuanya itu apa ya, hal yang paling bikin bangga mungkin ketika mewakili SD Santa Maria sih sebenarnya. Karena waktu itu aku sempat ikut tanding olahraga, terus aku ikut tanding komputer, dan pada saat itu tuh lomba komputer masih lomba bikin PowerPoint sama paintbrush, itu inget banget. Lomba bikin puisi, lomba pidato, lomba OSN, dan dari situ aku merasa aku belajar dalam tekanan sih, karena kadang-kadang kita bertemu dengan teman-teman dari sekolah lain tuh kan jadi kayak, aduh kira-kira aku bisa nggak ya bertanding bersama mereka. Dan dari situ tuh aku merasa bersyukur sih karena bisa dapat kesempatan itu waktu SD. Dan mungkin yang paling berkesan juga adalah ketika aku mendapatkan kesempatan untuk tampil, itu namanya Olimpiade Indonesia Cerdas Junior Season 2 ya. Kita di Red RTV, aku waktu kelas 6 mengetes kemampuan akademik aku, tapi dalam bentuk program TV. Jadi waktu itu sempat syuting, puji Tuhan banget lolos sampai ke babak semifinal. Dan pada babak semifinal itu aku inget banget, kita syuting di Gandaria City jam 10 malam waktu itu. Dan menurut aku itu adalah satu kesempatan yang sangat-sangat berharga banget, karena bayangin anak SD udah diberikan kesempatan untuk tampil di sebuah TV nasional. Dan itu menurut aku pengalaman yang memorable banget sih. Bukan masalah menang atau kalahnya, tapi menghadapi ketakutan untuk berbicara depan umum. Dan bayangin di tes kemampuan akademik kita, tapi dilihatin sama banyak orang, banyak penonton, bahkan HP dilihat sama ya mungkin nasional kali ya. Kalau misalnya aku nggak bersekolah di SD Santa Maria, aku nggak akan bisa mendapatkan kesempatan itu. Aku merasa kalau misalkan di Santa Maria itu aku bukan hanya belajar akademik doang, tapi juga belajar banyak banget hal-hal secara moral dan karakter sih. Gimana kita diajarin cara berbaris dengan rapi, belajar berdoa bersama, bahkan hal-hal kedisiplinan dari mulai berpakaian, pakai pinservian harus tiap hari, karena kalau ketinggalan harus nulis apa tuh ya, buku pelanggaran ya kalau di sini ya gitu. Dan justru aku sadar kalau misalkan hal-hal itulah karakter aku supaya bisa lebih disiplin, lebih bertanggung jawab ketika aku menjalani pendidikan aku di jenjang SMP, SMA, bahkan kuliah dan sampai sekarang gitu. Sangat berguna ya di masa sekarang, terutama di zaman-zaman teknologi udah berkembang, semuanya AI. Justru soft skill yang kita bisa dapatkan melalui pengalaman itu bisa bikin kita survive di masa sekarang sih. Oke, Samantha sama Abi, aku mau nanya dong. Jadi fun fact aja, sebenarnya waktu aku masih kelas 6 di SD Santa Maria, itu adalah tahun pertama di mana Santa Maria itu mengeluarkan majalah camar ya. Aku mau nanya dong, kira-kira sekarang majalah camar masih ada nggak sih? Sekarang sudah tidak ada. Tapi kita masih meneruskan cerita Anang Sanmar Di dalam podcast Camar. Oh, keren banget ya. Bagaimana sih perbedaan sistem belajar di sana dengan di Indonesia? Jadi kalau berdasarkan dari pengalaman aku nggak tahu nih ya di sekarang di Santa Maria, di SD atau di pendidikan Indonesia sekarang gimana. Pada saat aku masih sekolah, pendidikannya itu masih teacher centered sih anggapannya. Jadi masih berfokus pada guru. Ternyata pas aku pertama kali ke Jepang, pembelajaran tuh lebih ke student centered. Dosen di sana tuh berperan sebagai fasilitator, ngajarin hal umumnya. Kita sebagai mahasiswa lah yang harus berdebat,
cari tahu sendiri dari hal yang lain gitu, belajar sendiri lah anggapannya. Kalau misalkan sekarang kalau ulangan gitu, Ada beberapa pilihan ganda, terus nanti ditulis di kertas. terus kertas, ada juga esai nggak apa sekarang? Ada juga ya. Nah, sama tuh berarti di sini sering banget ujian pilihan ganda. Itu ada juga uraian esai gitu ya. Nah, tapi kalau di sana itu mostly bentuk ulangan atau bentuk tugas-tugas itu mostly adalah report. Kayak bikin discussion report atau enggak presentasi. Jadi aku ingat banget waktu itu ada satu kelas di mana dosen aku tuh cuma ngajarin misalkan topik utamanya tentang A gitu ya. Ya udah, kita dibagi dari 200 orang tuh kita dibagi menjadi 20 grup misalkan, terus kita disuruh mencari subtopik dari topik utama ini, dan masing-masing grup itu nggak boleh topik yang sama. Tiap minggunya kita disuruh mempresentasikan subtopik tersebut. Jadi anggapannya ya udah, kita belajar dari presentasi orang lain, dan teman-teman kita juga belajar dari presentasi kita. Dosen itu menambahkan kira-kira apa sih yang perlu ditambahkan dari presentasi kita, atau ada apa sih hal-hal yang kurang. Waktu itu lumayan culture shock sih, karena ya biasa di sini selalu ngerjainnya guru udah ada hal baru, guru udah pasti jelasin gitu di kelas. Tapi sana tuh kita harus nyari tahu sendiri, explore sendiri, itu lumayan beda banget dan harus beradaptasi lagi sih, karena aku nggak gampang. Tapi karena apa ya, ada modal bertanggung jawab, disiplinnya dari Santa Maria, nyampe sana tuh rasa tanggung jawabnya untuk nyelesain PR tepat waktu, nyelesain deadline semuanya dengan baik, pokoknya harus ngakuin yang terbaik lah, dalam itu akhirnya terbawa sampai sana sih. Wah, ternyata kakak dulu beda dari zaman sekarang ya. Iya, lumayan ya, kayaknya zaman udah berubah, kurikulumnya juga pasti juga udah berubah. Wah, kalau begitu, siapa sosok yang menginspirasi kakak sehingga kakak mau menempuh pendidikan yang jauh dari rumah di universitas yang bagus? Oke, sosok yang menginspirasi ya. Papa mamaku sendiri ya. Karena pas aku kecil, emang papa mama itu udah selalu bukan sekedar nyuruh aku untuk sekolah. Tapi mereka tuh ngajarin aku kenapa sih sekolah itu penting. Kenapa sih belajar itu penting. Karena aku tahu pasti pas lagi capek-capek, pas lagi zamannya sekolah ini pasti ada rasanya yang kayak, aduh nggak mau sekolah lah. Bolos aja boleh gak sih? Ya gak? Yes! Pasti pengennya yang kayak, aduh udahlah hari ini sakit tenggorokan atau panas, udahlah skip aja gitu. Cuman mereka nggak pernah maksa aku, misalkan lagi sakit untuk sekolah gitu, tapi mereka selalu ngingetin kenapa sih belajar itu penting gitu loh buat kamu. Dan mamaku tuh pernah bilang waktu aku kecil, bahkan aku inget banget sampai sekarang, mama tuh bilang ke aku untuk cari ilmu setinggi mungkin. Karena harta, kekayaan, dan possession yang kita punya sekarang itu semuanya tuh bersifat sementara. Orang lain bisa nyuri hal itu kapan aja dari kita. Tapi kalau misalnya kita punya ilmu, kita punya pengalaman, mereka nggak akan pernah bisa nyuri itu dari kita. Ilmu dan pengalaman itu adalah sebuah pelajaran yang akan selalu menjadi bagian dari dalam diri kita sendiri. Jadi makanya aku termotivasi dari hal itu untuk ya, kalau misalkan ada opportunity, ada kesempatan yang ada, ya udah kenapa nggak diambil gitu. Dan kebetulan aku juga teringat dengan pesan mamaku kalau misalkan aku pengen kuliah di luar negeri, aku harus cari beasiswa ya. Makanya dari aku SMP, dari aku SMA juga, bahkan dari SD, aku selalu berusaha belajar yang rajin, belajar yang giat supaya dapat nilai yang bagus juga. Tapi juga nggak dari akademik doang, tapi juga belajar hal-hal dari non-akademiknya, dari leadership, thinking dan lain-lainnya, supaya aku juga bisa menyimbangkan antara akademik dan non-akademik aku. Dan dari situ justru akhirnya yang membawa aku bisa mendapatkan beasiswa di Jepang. Pernah menghadapi kegagalan? Bagaimana kamu menghadapi kegagalan tersebut? Kegagalan pasti, kayaknya semua orang ya, dan aku sendiri pasti pernah mengalami kegagalan. Sebenarnya the moment aku keterima di APU sendiri di Jepang ini tuh aku mengalami sedikit kegagalan bisa dibilang. Karena kenapa? Jadi sebenarnya di beasiswa di APU itu adalah namanya beasiswa Tuition Reduction Scholarship, dan biaya tuition itu dibagi ada 0%, 30%, 65%, 80%, dan 100%. Dan pasti aku ngincar semua orang lah ya, anggapannya ngincarnya pasti yang beasiswa 100% dong. Jadi anggapannya kalau kita dapat beasiswa 100%, kita cuma tinggal bayar biaya living cost doang di sana. Cuman pada saat itu aku mengalami sedikit kegagalan, jadi aku cuma dapat beasiswa 80%. Jadi sebenarnya
apa ya, lumayan sedih karena anggapannya berarti selain bayar biaya living cost, aku juga harus bayar another 20% of the tuition fee kan. Jadi ya sempet bingung dan sempet nanya juga ke papa mama, ini gimana ya, udahlah aku kuliah di Indonesia aja gitu supaya nggak memberatkan papa mama gitu. Cuman emang papa mama yang tadi dibilang sih sebenarnya ya udah, mumpung ada kesempatan kenapa nggak coba diambil aja. Dan akhirnya aku memberanikan diri research juga kira-kira ada nggak sih beasiswa tambahan, bisa beasiswa eksternal di luar kampus yang bisa aku coba apply supaya aku bisa mengcover another 20% tuition fee itu dan juga living cost aku. Aku research, aku ketemu kalau misalkan ada banyak banget beasiswa eksternal yang di-provide dari kampus. Perusahaan-perusahaan Jepang itu berkolaborasi dengan APU ini untuk memberikan beasiswa eksternal kepada international student yang ya mungkin bisa dibilang berprestasi dan unggul lah di bidangnya. Itu cuma bisa didapetin ketika aku sudah kuliah di sana. Jadi ya udah, akhirnya pas aku udah mungkin di semester 3, semester 4, aku coba apply beasiswa eksternal itu. Aku pikir ya, karena aku merasa kayaknya harusnya bisa gitu. Pas aku coba apply, ternyata percobaan pertama gagal. Gagal di screening dokumen. Terus percobaan kedua, coba apply lagi, gagal lagi. Karena kan ternyata beasiswa di sana itu cuma boleh di-apply per semester. Jadi waktu semester 3 aku gagal, aku harus coba lagi di semester 4. Dan itu gagal lagi di tahap interview. Jadi kayak emang, aduh ini bisa dapet nggak ya, sempat yang kayak juga meragukan diri sendiri gitu. Kayak, gimana nih, ada 20% masih ngutang lah sama orang tua anggapannya. Terus akhirnya coba lagi di semester 5, udah sampai tahap interview ke company. Jadi kayak emang urutannya ada 3 tahap. Pertama screening dokumen kampus internal, interview internal, baru interview eksternal. Ternyata di semester 5 gagal lagi dan akhirnya aku gak pantang menyerah. Aku coba lagi di semester 6 karena ya kita gak akan pernah tahu ya kalau kita gak pernah nyoba. Jadi daripada aku nyesel, aku coba lagi di semester 6 dan akhirnya aku terima beasiswa eksternal. Dan akhirnya dari situ aku berhasil melakukan beasiswa eksternal itu dan bisa membayar tuition fee aku sama living cost aku by myself sejak saat itu sih. Dan mungkin juga dari part time job juga aku juga dapat lumayan ya dari sana karena gaji part time di sana juga lumayan tinggi dan akhirnya ya bisa lumayan nabung juga dan puji Tuhan udah bisa jalan-jalan juga pakai duit sendiri. Jadi udah nggak bergantung sama orang tua sih. Kegagalan pasti ada, tapi semuanya balik lagi gimana caranya kita bisa bangkit, bisa berefleksi dan mau mencoba yang terbaik selanjutnya. Wah, ternyata kakak pernah menghadapi kegagalan, namun kakak tidak menyerah, kakak terus berjuang ya ternyata. Iya, harus dong. Teman-teman juga pasti bisa. Sekarang kami ingin mendengarkan pesan-pesan kakak kepada kami anak-anak SD Santa Maria nih. Untuk kami laksanakan agar kami menjadi anak yang semakin baik. Oke. Pesan ya. Pesan dari aku simple sih. Nikmatin masa-masa sekolah kayak. Karena waktu tuh sebenarnya berjalan cepet banget. Gak berasa aku udah 10 tahun lalu lulus dari SD Santa Maria. Jangan menyerah. Teruslah. Selalu punya rasa penasaran dan teruslah belajar. Gak cuma dari buku tapi juga dari pengalaman. Kenapa? Karena sebenarnya dunia ini sangat luas banget. Jadi setiap hal atau kesempatan yang kita temuin, semua itu bisa jadi pelajaran yang berharga buat kita. Terus aku juga yakin pasti kalian juga pasti ada masa-masa di mana kalian capek sekolah ya, seperti tadi kalian bilang suntuk, nggak pengen belajar, pengen bolos aja atau yang lain-lain. Atau misalkan kadang-kadang suka mempertanyakan, ini kenapa sih harus kaos kaki harus panjang inilah, harus pakai baju rapi, rambut diikat buat cewek, atau enggak pakai pinservium setiap hari. Ternyata tuh hal-hal itu tuh bukan sekedar rutinitas. Awalnya aku juga mempertanyakan kenapa sih ini penting gitu. Tapi ternyata hal-hal kecil seperti itu yang sangat berguna di masa depan. Karena dari situ kita terbiasa untuk lebih disiplin, lebih punya tanggung jawab kalau terhadap sesuatu. Kita dipersiapkan untuk menjadi lebih baik di masa depan. Yang terakhir adalah teringat sama salah satu quote dari Santa Angela Merici. Mana aku lupa deh kayak bener apa enggak. Itu do something, get moving, risk new things, stick with it, get on your knees, and then be ready for big surprises. Jadi anggapannya tuh kita harus terus melangkah. Kalau jatuh kita harus bangkit lagi, terus mencoba. Karena kalau kita terus mencoba, kita terus melangkah, pasti Tuhan juga menyiapkan segala rencana yang terbaik untuk kita.
Mungkin kalian nggak tahu nih kira-kira kalian guys sekarang masih sekolah di SD Santa Maria. Kita nggak tahu ternyata hal-hal kayak gini nih bisa menjadi sebuah batu loncatan buat kalian ke depannya. Siapa tahu ntar kalian bisa kuliah luar negeri juga, atau misalkan mencapai mimpi kalian juga, dan bahkan bisa jadi berkah bagi orang lain juga. Menurut aku itu satu quote yang selalu aku ingat, apalagi aku 14 tahun sama di SMA, aku sekolah di sekolah Ursuline, dan selalu ingat banget sama quote itu sih. Ya, makasih Kak untuk pesannya bagi kami. Kak Marian, ingatlah selalu bahwa dari yang paling pendiam hingga yang paling ceria memiliki cahaya unik di dalam diri sendiri. Masa depan tak hanya milik orang dewasa, ia adalah panggung megah yang menunggu untuk kalian taklukkan. Dengan semangat belajar, kerja keras, dan keberanian untuk bermimpi, setiap murid SD Santa Maria hari ini adalah calon bintang di masa depan. Teruslah berusaha, percaya pada diri sendiri, dan tunjukkan kepada dunia potensi luar biasa yang kalian miliki. Mari kita terus hidupi dan kembangkan core values Serviam. Agar sekolah Santa Maria semakin berkembang dan berguna bagi masyarakat sekitar. Melahirkan para pemimpin yang humanis dan berwawasan global. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Serviam.